Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali di seri perkuliahan metode numerik. Pada video kali ini kita akan mulai masuk pada pembahasan pertama dari pembahasan pokok mata kuliah metode numerik, yaitu menemukan akar persamaan, dan kita mulai dari metode yang pertama, yaitu metode biseksi. Sebelumnya mungkin sudah pernah saya sampaikan bahwa referensi utama yang saya gunakan di dalam perkuliahan atau materi metode numerik ini adalah saya ambil dari buku Numerical Method karya Stephen Capra. Baik, kita mulai. Baik, akar persamaan. Sebelum kita melanjutkan mengenai metode pembahasan mengenai metode biseksi, maka sebelumnya kita berkenalan dulu dengan apa itu akar persamaan, ya. Akar persamaan adalah nilai dari variabel bebas x, di mana fungsi fx sama dengan 0. Jadi ketika fungsi fx bernilai sama dengan 0, nah berapakah nilai x-nya, itulah yang disebut sebagai akar persamaan. Nah, di dalam mendapatkan akar persamaan dengan metode numerik, terdapat dua metode, kelompok metode, yaitu yang pertama adalah dengan metode tertutup atau bracketing method, yang kedua adalah dengan metode terbuka atau open method. Nah, di antara bracketing method adalah graphical methods atau metode grafik, yang kemudian adalah biseksi, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, kemudian false position dan incremental search. Nah, biseksi ini yang saya tebalkan adalah fokus utama pada video kita kali ini, namun saya nanti juga akan tetap memberikan penjelasan singkat mengenai metode grafis atau graphical method. Baik, sebelum kita melanjutkan, saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu. Kita pindah dulu ke whiteboard. Baik, kita sudah di whiteboard. Nah, akar persamaan. Kalau dulu ketika mungkin pada pembelajaran di SMA atau di awal-awal perkuliahan, biasanya kalau kita mendapatkan akar persamaan paling umum biasanya kita diberikan sebuah persamaan dalam bentuk polinomial, ya, dalam bentuk polinomial. Jadi kita diberikan sebuah persamaan, misalnya diminta untuk mendapatkan persamaan dari 2x kuadrat min 4x plus 5 sama dengan 0, dapatkan akar persamaannya, perhatikan berapakah nilai X-nya. Nah, biasanya kita dapat memfaktorkan pada persamaan-persamaan yang mudah untuk kita faktorkan, namun bila sulit untuk difaktorkan, maka biasanya kita akan mendapatkannya dengan sebuah rumus, ya, yang kita kenal sebagai rumus ABC, yaitu min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, umumnya kita gunakan persamaan ini atau rumus ini. Nah, rumus ini itu dapat digunakan untuk mendapatkan akar persamaan pada persamaan polinomial derajat 2 atau persamaan kuadrat. Nah, tapi rumus ini tentunya tidak dapat kita gunakan pada permasalahan-permasalahan yang lebih kompleks, misalnya pada polinomial derajat 3 atau mungkin pada persamaan yang mengandung unsur trigonometri, eksponensial atau logaritmik. Nah, untuk itu, ya, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang lebih kompleks, maka kita dapat menyelesaikannya menggunakan metode numerik. Nah, sebelum kita nanti berkenalan dengan metode biseksi, maka sebagai awalan saya juga ingin membahas mengenai metode grafis. Kita mulai dari sebuah contoh. Sebuah contoh, saya memiliki, mungkin ini bisa saya bersihkan terlebih dahulu. Kita mulai dari sebuah contoh. Jadi misal saya punya sebuah persamaan, ya, kecepatan dari penerjun payung, yaitu V sama dengan G kali M per C dikali 1 min E C per M kali T. Nah, baik. Di sini ada sebuah variabel dependent, ya, variabel yang tak bebas, dan di sini ada beberapa variabel bebas dan juga beberapa koefisien. Jadi V ini adalah persamaan kecepatan dari penerjun payung. Nah, ini G ini adalah gravitasi, M ini adalah massa, ini massa dari penerjun payung, per C. C ini adalah koefisien tarikan, drag koefisien. Kemudian di sini T adalah waktu. Nah,
Dari persamaan ini kemudian, kita dapat menemukan ya, jadi misalnya untuk mencapai sebuah kecepatan sekian dari penerjun payung, berapakah, daya tarik atau drag koefisien yang dibutuhkan. Nah, misalnya kita ingin mencari yang demikian, karena kalau gravitasi itu sudah fix, massa juga sudah diketahui fix, dan T itu pada T tertentu yang kita inginkan. Nah, apabila kita ingin menemukan ya, kita ingin menemukan berapakah drag koefisien ini yang harus berapakah drag koefisien yang diperlukan untuk mencapai sebuah kecepatan tertentu dari seorang penerjun payung, maka dari persamaan ini dapat kita kembangkan, kita lanjutkan menjadi bentuk berikut. Nah, menjadi sebuah fungsi Fc sama dengan G kali M per C 1 min E C per M dikali T minus V. Nah, jadi persamaan fungsi ini kita kembangkan dari persamaan di atas dengan memindahkan V pada garis ruas satunya. Nah, untuk ya misalnya kita diminta untuk mendapatkan berapakah koefisien C untuk mencapai sebuah fungsi tertentu, maka kita dapat mendapatkan nilainya yaitu ketika ini ya dengan mencari akarnya, yaitu ketika Fc sama dengan 0. Atau kita bisa mengembangkan, kita dapat mencarinya dengan mencari akar C dari Gm per C 1 min E C per M dikali T min V sama dengan 0. Atau dengan singkat kata ya, kita harus dapat mendapatkan akar untuk mendapatkan nilai C yang nilai C untuk mencapai sebuah V tertentu, kita dapat mencari akar persamaan dari persamaan Fc. Nah, kita lihat tadi kita fokus di sini. Nah, kita lihat ya, fungsi Fc ini tentunya fungsi yang cukup kompleks, yang tentunya tidak dapat kita selesaikan dengan perhitungan rumus ABC seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Nah, jadi untuk seperti ini kita butuh bantuan metode numerik dan kita bisa menyelesaikannya dengan bantuan metode numerik ya. Dan kita akan coba melihat ya bagaimana penyelesaiannya dengan menggunakan yang pertama adalah metode grafik. Nah, sebelumnya mungkin kalau ini kita ketahui dulu, mungkin kita tentukan ya, misalnya di mana kita ketahui bahwa G atau gravitasinya kita tentukan 9,8 meter per second. Kemudian di sini ada M ya, massa dari penerjun payungnya misalnya kita tentukan 68,1 kilogram. Kemudian di situ ada V-nya ada yang kita inginkan adalah untuk mencapai kecepatan 40 meter per second. Oh, mohon maaf ini ya, kalau gravitasi sekon kuadrat, kemudian T-nya adalah pada T10 detik, 10 second. Baik, kalau ini semua nanti kita masukkan ke sini, maka Fc-nya kita masukkan semua koefisiennya, maka Fc nanti nilainya akan berubah menjadi, kita masukkan ya, nilai Gm dan juga ini GMT dan juga V-nya, maka Fc-nya akan berubah menjadi ini, kita masukkan menjadi ini 667,38 per C. Kemudian 1 min E kita masukkan, mohon maaf ini ada kelupaan ini. Oh, di sini ada minusnya. Saya kelupaan. Nah, mohon maaf. Kita masukkan C per M-nya, kita masukkan C per M, C-nya C-nya masih ya, C-nya tetap kita masukkan berarti T per M yaitu 10 per 68,1 itu ketemunya adalah min 0,146,843 kemudian dikali dengan C minus V-nya adalah 40. Baik, jadi untuk mendapatkan berapakah drag koefisien yang diperlukan untuk mencapai kecepatan 40 meter per second pada saat T sama dengan 10 adalah dapat kita temukan dengan mendapatkan akar kuadrat dari persamaan Fc yang ada di bawah itu, di bawah ini ya, di bawah berikut. Oke, saya kotain dulu. Nah, baik.
Jadi selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikan mendapatkan akar persamaan dari FC seperti yang ada di kotak merah. Yang pertama kita coba menggunakan metode grafis atau graphical method. Untuk itu mungkin kita pindah ke PPT kembali. Baik, kita sudah di PPT, kita lanjutkan. Nah, pada graphical method. Nah, pada graphical method itu dilakukan dengan menggambarkan grafik ya dari fungsi yang sudah diperoleh tadi. Kita tadi sudah memperoleh FC, fungsi dari FC, kemudian kita gambarkan. Nah, ini kita gambarkan dengan komputer, kita peroleh grafiknya demikian. Nah, akar persamaan itu adalah saat nilai C di saat FC sama dengan 0. Maka kalau kita lihat di situ, di sini adalah ada di sini. Nah, ada di sini. Mungkin kalau kita lebih kecilkan lagi, ada di sini. Nah, kalau kita menggunakan metode grafis, maka yang kita lakukan hanya bisa mengira-ngira. Jadi kita tidak dapat mendapatkan nilai pastinya, berapakah nilai secara pasti dari nilai C ketika FC sama dengan 0. Dari sini kita melihat grafiknya, dan kemudian kita perkirakan, oh kira-kira di sini adalah nilainya, mohon maaf, di sini nilainya adalah kira-kira 14,75 karena kita lihat di situ nilainya mendekati 15. Maka kita coba di sini, nilai C-nya kita masukkan 14,75 sehingga di sini kita peroleh FC atau kita masukkan F 14,75, kita masukkan semuanya, semua nilai C-nya kita peroleh ternyata F-nya adalah 0,059. Nah, ini tentunya sudah cukup baik ya, karena sudah mendekati 0, tapi belum dapat mendapatkan hasil yang lebih akurat, karena nilainya masih 0,059. Nah, tentunya mungkin harapannya dengan metode yang lainnya bisa mendapatkan hasil yang lebih akurat. Dan kalau kita masukkan ke V-nya, di sini V, ya, V-nya itu kalau kita masukkan maka diperoleh V-nya adalah 40,059. Nah, kita tahu tadi V yang diinginkan adalah 40. Ini tentunya juga sudah mendekati, tapi bukan nilai yang cukup presisi untuk mendekati V sama dengan 40. Nah, baik, selanjutnya setelah dari graphical method ini, kemudian akan kita lanjutkan menyelesaikan persamaan atau fungsi yang sama dengan kita menggunakan metode, salah satu metode numerik yaitu metode biseksi. Baik, sebelum nanti kita menyelesaikan dengan contoh permasalahan yang sudah kita bahas sebelumnya, maka saya perlu menyampaikan dulu, kita kenalan dulu dengan apa saja algoritma metode biseksi atau langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan untuk mendapatkan akar persamaan dari sebuah persamaan yang diberikan dengan metode biseksi. Yang pertama untuk untuk mendapatkan akar persamaan dengan metode biseksi, langkah pertama adalah kita harus membuat nilai tebakan. Nah, nilai tebakan ini di sini ada 2, yaitu ada nilai batas bawah, yaitu XL, dan nilai batas atas, yaitu XU. XL ini maksudnya lower, bawah, U itu upper, atas. Sebagai nilai terkaan awal dari akar persamaan. Jadi itu yang membedakan dengan metode terbuka. Kalau metode terbuka nanti kita hanya cukup menentukan satu terkaan awal, tapi kalau metode tertutup ya, itu kita menentukan 2 terkaan awal, terkaan batas bawah dan batas atas. Di mana harus memenuhi FXL dikali FXR kurang dari 0. Jadi kalau ternyata setelah kita tentukan XL dan XU, mohon maaf ini bukan XR ya, ini XU. Nah, mungkin saya akan di sini. Kalau sudah kita tentukan XL dan XU, kemudian ternyata setelah kita uji FXL kali FXU-nya tidak kurang dari 0, maka kita harus membuat terkaan yang lainnya. Jadi FXL dikali FXU-nya itu harus negatif. Kalau belum negatif, maka kita menentukan terkaan yang lainnya. Tujuannya apa di sini negatif? Tujuannya bahwa batas bawah dan batas atas ini mengapit. Jadi dia itu nilai yang sebenarnya yang kita cari,
yang sedang kita cari, akan kita cari dengan metode biseksi itu berada di antara batas bawah dan batas atas yang kita tentukan di awal. Jadi supaya nanti kita dapat menemukan solusinya, maka terkaan batas bawah dan batas atas itu harus membracket atau memageri. Jadi nilai sebenarnya itu ada di antara batas bawah dan batas atas, bukan di luar selang antara batas bawah dan batas atas. Nah, kemudian setelah langkah 1 terpenuhi, kemudian kita akan menghitung akar persamaan, yaitu XR yang kita peroleh dari XL plus XU dibagi dengan 2. Nah, kemudian kita periksa selanjutnya. Jika FXR dikali dengan FXR ini hasil perhitungannya, dikali dengan FXL itu negatif atau kurang dari 0, maka XU, nilai XU kita ganti dengan hasil perhitungan dari XR. Dan kembali ke langkah 2. Nah, jika kondisi yang kedua, jadi ada 3 kondisi ya, 1, 2, 3. Kondisi yang kedua, jika FXR dikali FXL itu positif atau lebih dari 0, maka yang diganti bukan XU tapi XL. XL diganti dengan hasil perhitungan XR. Dan kembali ke langkah 2. Nah, tapi yang terakhir, jika FXR dikali FXL sudah sama dengan 0, maka akar persamaan XR ditemukan dan perhitungan berhenti. Nah, jadi itu. Jadi metode numerik itu metode biseksi itu kita menentukan terkaan di awal dan kemudian akan terus dilakukan proses berulang-ulang, ada sebuah iterasi atau perulangan sampai batas tertentu sehingga kita menemukan akar dari persamaan yang diberikan. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya ya kita lihat pada contoh berikut ya. Bentar. Oh ya, mohon maaf ini kita hapus dulu. Nah, setiap kali algoritma dijalankan, belum masuk contoh ya, masih penjelasan lanjutannya. Setiap kali algoritma dijalankan, yaitu langkah 2 dan 3, maka langkah 2 dan 3, maka itu disebut sebagai satu iterasi. Jadi setiap kali kita menyelesaikan, mohon maaf. Nah, ini. Kita menyelesaikan satu langkah 2 dan 3 ini, itu akan terus diulang ya. Jadi langkah 1 ini hanya ada di awal, sedangkan langkah kedua dan ketiga ini terus diulang-ulang, ya, terus diulang-ulang sampai nanti kita menemui stopping condition. Nah, setiap kali perulangan atau dalam satu kali langkah itu ada langkah 2 dan 3 itu disebut sebagai satu iterasi. Ya, setiap kali algoritma dijalankan, yaitu langkah 2 dan 3, maka hal tersebut sebagai satu iterasi. Nah, dalam melakukan perhitungan atau komputasi dengan metode numerik, maka algoritma harus dijalankan dalam sejumlah iterasi yang umumnya dengan jumlah yang cukup besar. Jadi biasanya bisa jadi selesai dalam 7, 8, 9, atau 10 iterasi, tapi bisa jadi juga lebih ya. Bahkan bisa pada perhitungan yang lebih kompleks mungkin akan sampai ratusan iterasi. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita lihat pada contoh berikut ya. Nah, kita masih di pembahasan di contoh yang awal tadi ya. Kita akan mendapatkan akar persamaan dari FC. FC adalah sama dengan GM per C dikali 1 min E pangkat min C per M kali T min V dengan menggunakan metode biseksi. Seperti pada contoh sebelumnya juga diketahui bahwa M-nya sekian, V, T, dan G. Maka dengan memasukkan semua koefisien, kita peroleh FC sama dengan seperti yang kita lihat di layar. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan FC ini dengan menggunakan metode biseksi. Nah, sebagai nilai perkiraan awal, langkah 1 kita tentukan XL dan XU-nya. Sebagai tadi sudah kita ketahui dari metode grafik ya, jadi kira-kira tadi itu nilainya ada di dekat 15 sebelum ya, kurang dari 15. Maka saya tentukan saja misalnya batas bawahnya adalah 12 dan batas atasnya adalah 16. Nah, nilai awal tersebut itu sudah saya hitung dan sudah memenuhi kondisi awal, yaitu F12 dikali F16 itu kurang dari 0. F12 yaitu dilakukan dengan memasukkan 12 ya,
memasukkan 12 ke dalam variabel C-nya. Jadi 12 ini dimasukkan ke sini, dihitung, nah ketemu nilainya. Kalau F16 maka memasukkan 16 untuk menggantikan variabel C-nya sama. Nah itu sudah dihitung, kemudian sudah diperoleh bahwa diketahui F12 kali F16 itu kurang dari 0, maka memenuhi. Kalau sudah memenuhi, maka kita lakukan perhitungan pada iterasi yang pertama, yaitu kita cari XR. XR diperoleh dari XL ditambah XU dibagi 2, maka di sini adalah 14. Ya. Kemudian kita lakukan pengujian. Kita cari dulu. Pengujiannya adalah FXR dikali dengan FXL. Jadi kita cari dulu nilai F12. Di sini, mohon maaf, kita cari 12. Di sini 12 ini adalah FXL ya. F12 dan kita cari F14. F14 ini adalah FXR. Pencet. Nah, ketika kita uji ternyata nilai FXR dikali FXL itu lebih dari 0 atau positif. Dari yang kita tahu di PPT sebelumnya, yang kedua kalau positif maka selanjutnya akan dilakukan di replace ya, diganti batas bawah dengan hasil XR yang baru. Nah, maka XL-nya yang awalnya 12 kita hapus, kita ganti dengan hasil perhitungan dari XR yaitu sama dengan 14. Maka sekarang kita punya batas bawah dan batas atas yang baru, yaitu batas bawahnya 14 dan batas atasnya tetap sama dengan 16. Nah, dari batas bawah dan batas atas yang baru, maka selanjutnya akan dilakukan perhitungan yang baru, ya XR-nya. Jadi nanti ada 14 per 6 plus 16 per 2. Nah, jadi kemudian akan diuji lagi dan seterusnya dan seterusnya. Satu kali perhitungan ini itu disebut sebagai satu iterasi. Nah, ini akan terus dilakukan sampai kita menemukan stopping condition yang ditentukan. Stopping condition mungkin belum saya jelaskan, kita simpan dulu ya supaya tidak terlalu bingung. Kita bahas pelan-pelan satu persatu. Baik, untuk lebih mendetailkan mengenai penyelesaian dari persamaan yang diberikan dengan menggunakan metode biseksi, maka saya ingin menjelaskannya dengan menggunakan perhitungan lewat Excel. Baik, kita pindah ke Excel sebentar. Baik, di layar sudah tampak sebuah tabel-tabel Excel ya. Di sini saya menyiapkan ada kolom iterasi XL, XU, XR, FXL, yaitu nilai F dari XL, FXU nilai F dari XU, dan FXR nilai F dari XR, dan di sini adalah untuk pengujiannya, yaitu FXL dikali FXR. Baik, sebelumnya juga ini saya sudah menyiapkan ya untuk perhitungannya, saya menyiapkan sebuah di Visual Basic Editor ini saya sudah menuliskan meng-create sebuah fungsi, yaitu fungsi hitung. Nah, fungsi hitung adalah fungsi FC tadi ya, fungsi FC. Nah, mungkin atau bukan hitung, di sini saya rubah menjadi F. F. Di sini saya rubah menjadi F. Nah, fungsi F ya, fungsi F ini saya peroleh dari rumus yang tadi, yaitu 6 fungsi dari yang akan kita selesaikan, persamaan dari yang kita selesaikan tadi dengan memasukkan semua koefisiennya, yaitu 667,38 per C dikali 1 min E pangkat min 0,146843 dikali C min 40. Baik, kita mulai ke Excel-nya, ini kita tutup dulu. Nah, pertama tadi diketahui bahwa nilai dari XL-nya kita tentukan sebagai berapa tadi? 12. 12. Kemudian XU-nya adalah 16. Nah, kita tentukan XR di sini itu adalah kita tentukan sebuah rumus ya supaya nanti bisa di-copy di bawah-bawahnya. Itu adalah XR di sini ditambah dengan XU dibagi dengan 2. Yang kita temukan tadi bahwa nilainya adalah 14 ya, 14. Nah, baik kita mulai di iterasi 1. Maka di sini 14. Oh ya, mohon maaf. FXL ini kita hitung dulu, ini adalah F ya. F dari
Oh, mohon maaf. Nah, nilai F dari 12, jadi dari 12 dari XL ini tidak saya isi 12, bisa saja diisi 12, tapi supaya nanti bisa di-copy ke bawah-bawahnya, maka saya isi dengan ini B3. Kemudian FXU itu adalah nilai F dari XU. F-nya ini sudah dibikin fungsi di VBA Excel tadi ya. Kalau belum, jadi harus dibikin fungsinya dulu. Nah, ketemu seperti ini. Kemudian ini kita hitung sekalian. Ini dari XR. Oh, mohon maaf ini 14. Error jadinya ya. Sama dengan F. Baik. Nah, kita tahu tadi setelah kita lakukan pengujian ya, di sini tadi pengujiannya sudah kita lakukan juga. Ini adalah FXL dikali dengan FXR. Kita peroleh FXL dikali FXR ini adalah 9,5, jadi ini positif. Karena positif, maka selanjutnya FXL kali FXR lebih dari 0, maka yang kita ganti adalah XL atau yang bawah ya, batas bawah. Sehingga batas bawah kita ganti dengan hasil dari perhitungan XR, di sini adalah 14, sedangkan XU-nya masih tetap 16. Nah, XR-nya kita hitung yaitu 14 tambah 16 dibagi 2, langsung saya lanjutkan dari yang atas. Oh, mohon maaf, ada kesalahan sepertinya ya. Oh, ini salah tadi. Ini seharusnya tadi sama dengan ini ditambah dengan yang di sini dibagi 2. Baik, ini boleh kita kopikan. Nah, baik. Dia dapatkan XR-nya, di sini adalah 14 tambah 16 dibagi 2 ketemu dengan 15. Selanjutnya kita dapatkan nilai dari fungsi FXL, FXU, dan FXR. Ya. Tinggal dari fungsinya dengan memasukkan XL, XU, dan XR. Nah, dari sini setelah kita dapatkan, maka kita uji lagi, kita lakukan pengujian FXL dikali FXR. Nah, ternyata di sini nilainya adalah negatif. Karena negatif, maka pada iterasi selanjutnya yang kita ganti bukan batas bawah, tapi batas atasnya. Karena negatif ya, sehingga batas atasnya nanti akan diganti dengan 15. Nah, kita tuliskan di sini iterasi kedua. Dan batas bawahnya tetap 14. Nah, kemudian XR-nya kita hitung lagi ya dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi dengan 2. Nah, baik. Kemudian kita lakukan perhitungan ini, langsung kita kopikan di sini. Nah, kita peroleh ternyata FXL sama dengan FXR itu sama dengan positif ya. Positif, sehingga karena positif maka yang diganti adalah yang bawah XL. XL-nya kita ganti dengan 14,5 yang karena positif ya XL, kemudian yang di sini masih tetap 15. XR-nya kita hitung 14,75. Yang di sini semua kita hitung juga. Nah, kemudian kita lakukan pengujian. Nah, ternyata positif ya. Karena masih positif, ini iterasi 3, selanjutnya iterasi 4. Karena masih positif, maka lagi-lagi karena positif, maka yang diganti adalah XL atau batas bawah. Di sini menjadi 14,75. XU-nya tetap 15. Nah, ini langsung terhitung ya. Otomatis. Nah, batas atas tambah batas bawah dibagi 2. Kemudian yang di sini juga kita hitung. Ketemu FX-nya. Terus kita lakukan pengujian. FXL dikali FXR ya. FXL dikali dengan FXR. Ternyata sama dengan minus ya. Minus, maka kalau minus yang diganti adalah yang XU. Maka XU-nya di sini menjadi 14,875. Ini adalah iterasi kelima. Yang di sini tetap 14,75. Sudah. Nah, selanjutnya yang di sini. Nah,
Kemudian yang di sini kita kopikan lagi. Nah, baik. Ya, ini masih bisa dilanjutkan pada perhitungan yang selanjutnya dan selanjutnya. Kalau kita, jadi ini semoga bisa dipahami ya. Jadi sebenarnya metode biseksi ini metode yang cukup sederhana ya. Jadi sekarang ini kita berhenti pada iterasi kelima, kita peroleh akar persamaannya adalah 14,8125 ya, 14,8125 dengan nilai fxr-nya adalah min 0,062874. Ini boleh kita lanjutkan sih sebenarnya. Mungkin kita lanjutkan satu kali lagi ya. Karena ini negatif ya, karena ini, maaf sebentar kita cek. Ya. Ya. Karena ini negatif, maka kalau negatif itu yang diganti adalah XU-nya, maka di sini menjadi 14, berapa itu? 8125, yang di sini tetap 14,75. 14 ini kita coba. Nah, bagus. Nah, baik ini pada iterasi ke-6 ya. Jadi kita peroleh di sini XR-nya sampai berhenti pada iterasi ke-6, kita peroleh XR-nya di sini adalah 14,78125 dengan nilai FXR-nya adalah min 0,00203. Nilai ini tentunya sudah sangat mendekati nilai yang kita inginkan ya, akar persamaan, yaitu saat FXR-nya itu sama dengan 0. Dan ini sudah min 0,00203. Ini sudah lebih, pada iterasi ke-6 ini kita sudah mendapatkan hasil yang sudah lebih dekat daripada yang kita peroleh dari metode grafik tadi, yang kita perkirakan tadi nilainya adalah 14,75 ya, dengan nilai FXR-nya masih di sini 0,05896 ini. Sama setara dengan pada iterasi yang ketiga ya. Jadi mungkin saya rekap di sini tadi, kalau kita ini metode biseksi dengan iterasi sampai ke-6 ya. Metode biseksi iterasi ke-6 itu kita peroleh sini XR-nya saya copy, mungkin saya ketik aja ya, 14,78125 dengan FXR-nya adalah min 0,00203. Ini nilai yang sudah sangat mendekati dengan 0. Kemudian kalau metode grafik tadi ya, metode graphical method tadi kita memperkirakan 14,75 dengan FXR-nya adalah 0,0587. Kita bulatkan ya. Nah, baik, kalau kita lihat di sini, maka dengan menggunakan metode biseksi dengan berhenti pada iterasi ke-6, yang tentunya ini bisa kita lanjutkan pada iterasi-iterasi selanjutnya, itu kita sudah mendapatkan XR-nya 14,78125 dan FX-nya min 0,00203. Dengan metode grafik perbandingannya tadi kita tentukan XR 14,75, FXR-nya adalah 0,0587. Nah, dengan metode biseksi dengan berhenti pada iterasi ke-6 sudah lebih mendekati nilai yang sebenarnya, yaitu ketika fx-nya sama dengan 0. Karena nilai min 0,00203 ini lebih dekat dengan 0 dibanding 0,0587. Nah, baik, ini adalah penjelasan mengenai metode biseksi dan kita berhenti pada iterasi ke-6. Semoga ini dapat dipahami. Jika ini masih sulit dipahami, silahkan untuk mengulang-ulang kembali penjelasan pada bagian video yang Excel ini. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan lagi ya pada PPT-nya. Kita pindah dulu. Baik, kita sudah masuk ke PPT-nya. Kita lanjutkan tadi, kita tadi berhenti di sini. Penjelasan contoh pertama dari metode biseksi, kemudian akan kita lanjutkan. Nah, dengan stopping condition. Nah, metode biseksi kita tahu tadi itu dapat dilakukan dengan beberapa iterasi. Tadi kita berhenti pada iterasi ke-6, dan tentunya iterasi tadi bisa kita lanjutkan pada iterasi-iterasi selanjutnya, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya.
Jadi sampai menemui stopping condition. Nah, stopping condition atau kondisi berhenti ya, itu di dalam komputasi permasalahan akar persamaan ya, ini di dalam metode biseksi kita bisa menentukan yaitu saat menemukan akar persamaan yang sebenarnya. Jadi XR ketika benar-benar FXR-nya sama dengan 0. Kalau FXR-nya itu sudah benar-benar sama dengan 0, maka itulah akar persamaan yang sebenarnya. Tapi kita juga boleh menentukan stopping condition lain ya. Jadi misalnya kita tidak ingin akurasi 100%, tapi kita ingin mendekati 100%, maka kita boleh menentukan stopping condition yang lain. Yaitu yang pertama kita bisa menentukan nilai error minimum atau toleransi error. Ini yang umum digunakan. Yaitu komputasi akan dihentikan jika nilai error yang telah dihitung telah lebih kecil dari error minimum atau toleransi error yang ditentukan. Dengan perhitungannya sebagai berikut. Jadi error sama dengan nilai mutlak dari XR baru min XR lama dibagi dengan XR baru dikali 100%. Nah, misalnya kita inginkan errornya itu sudah kurang dari 5% atau berarti 5% berarti 0,05. Maka nanti terus akan dilakukan, iterasi akan terus dilakukan, dan setiap iterasi kita melakukan perhitungan error dan akan berhenti ketika error sudah di bawah dari nilai toleransi yang kita tentukan. Nah itu, ya jadi ini yang kedua. Jadi yang pertama kita bisa berhenti ketika benar-benar sudah mendapatkan XR yang sebenarnya, yaitu kita sudah mendapatkan FXR sama dengan 0. Kita juga boleh menentukan, kita boleh juga berhenti pada menentukan nilai toleransi error dan kita berhenti ketika error sudah di bawah dari toleransi error yang kita tentukan. Dan ini yang ketiga, kita juga boleh berhenti, mohon maaf. Kita juga bisa berhenti dengan iterasi maksimum. Nah, jadi misalnya komputasinya itu akan dihentikan jika telah mencapai iterasi maksimum. Jadi misalnya perhitungannya sangat kompleks ya, dan tapi ini jarang digunakan ya, karena yang umum digunakan yaitu menggunakan error minimum. Kita berhenti sampai mencapai error yang ditentukan. Tapi ini juga untuk diketahui bisa juga ditentukan. Jadi iterasi maksimumnya 1000. Jadi berapapun hasilnya kita berhenti di iterasi yang ke-1000 untuk kita evaluasi hasilnya seperti apa pada iterasi tersebut. Nah, ini juga boleh juga boleh digunakan. Nah, baik, ini adalah sekian ya untuk pengenalan atau penjelasan dari metode biseksi pada video kali ini. Kita akan melanjutkan pada penjelasan di video-video selanjutnya, yaitu pada metode numerik untuk masih menjelaskan tentang akar persamaan dengan metode-metode yang lainnya. Terima kasih, semoga video kali ini dapat dipahami dengan baik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.